سقم يا رب بالمصطفى ارفع مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majlis Ta'lim Masjid Baitul Majid yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pimpinan Masjid Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Aziz dan juga para pengurus masjid serta para tokoh masyarakat, para hujjaj dan para asatizah dan juga remaja sekalian. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di ruangan Masjid Baitul Majid untuk satu tujuan, yaitu sama-sama mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan membalas kehadiran kita dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni dosa-dosa kita dan dibukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita mendapat pelajaran dari kitab Fiqh Fathil Qarib, yaitu Warrabi'. Ini melanjutkan tentang fardu wudu. Ya, fardu wudu ini yang diterangkan terlebih dahulu. Nanti setelah selesai fardunya dilanjutkan dengan yang sunat begitu. Memang dalam kitab fikih dikelompokkan, kelompok fardu seturu fardu, kelompok sunat seturu sunat begitu. Walaupun dalam prakteknya kan ya campur aduk kasarnya. Misalnya yang sunat begitu ya, diantaranya ya mencuci tangan, bahkan dulu diceritakan bersiwak ya, ke kumur, masukin air ke hidung begitu dah. Baru dah memasuki yang fardu, yaitu muka ya. Nah ini memang dalam prakteknya begitu, tapi dalam pelajaran kitab fiqh itu memang dikelompokkan tersendiri. Mana yang fardu, mana yang sunat ya. Tujuannya biar bisa membedakan. Ya, lebih-lebih misalnya ada air sedikit, masih kita membabi buta, yang sunat kita kerjain juga. Ya kita batasin air sedikit. Ya seandainya yang fardu cukup itu air, kita pakai yang sunat, ya salah kita. Jadi kerjain yang fardu aja, karena airnya terbatas misalnya. Nah itu salah satu keuntungan tuh. Ketika kita bisa membedain mana kelompok fardu, mana kelompok sunat ya. Nah ini kelompok fardu telah dibahas ya. Yang pertama yaitu niat, kemudian yang kedua membasuh muka ya. Nah yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan. Itu udah selesai ya. Nah sekarang yang keempat ini warrabi'u mashu ba'dir ra's, dan yang keempat mengusap sebagian kepala. Ada ayat wamsahu biru'usikum. Jadi yang ditekankan tuh ru'us, jamak daripada ra's, artinya kepala. Maka kulitnya pun cukup ya, kulit kepala. Ya, rambutnya pun ya memadai selama rambut itu berada di sekitar kepala. Ya. Jadi di sini pun yang wajib sebagian ya. Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan mashu ba'dir ra's, mengusap sebagian, walaupun ada pendapat misalnya Imam Malik dia mengatakan seluruhnya. Ya masing-masing punya dalil ya. Cuman dalam mazhab Syafi'i dia mudah sekali, yaitu mengusap sebagian kepala ya. Coba lihat di dalam ini ada penjelasan di dalam kitab Bajuri ya, aywa in qalla ya, qauluhu ba'dir ra's. Perkataan tadi yang berbunyi sebagian kepala, mengusap sebagian kepala, aywa in qalla, walaupun sedikit. Walau juz alladhi yajibu ghusluhu ma'al wajhi taba'an.
Walaupun yang dibasuh bagian yang memang mesti dibasuh juga ketika membasuh muka. Kadang-kadang saudara-saudara ada ini ya, ketika kita membasuh muka untuk memastikan ya kita lebarin, maka keneklah sebagian kepala. Tapi ntar giliran sebagian kepala kita usap yang itu juga, ya nggak ngapa-ngapa. Yang ada di perbatasan, ya, perbatasan. Ya, kan dulu pernah dijelaskan bahwa batasan muka dari atas ke bawah, dari tempat tumbuh rambut yang normal sampai ke tulang janggut. Kalau melebar dari ini nih, anak kuping yang kecil ke yang satu lagi, begitu. Ya, nah ini ketika kita membasuh muka, kita nggak pas-pasan, itu resiko istilahnya. Kita lebihin, jadi kepala kita terusap. Nanti giliran mengusap kepala, usap lagi entuh ya nggak ngapa-ngapa. Kan di bagian kepala. Tadi waktu membasuh muka kita lebihin untuk memastikan, gitu. Itu yang disebut walau juz'al ladzi yajibu ghusluhu ma'al wajhi taba'an. Walaupun bagian yang wajib dibasuh ketika membasuh muka, karena wajib supaya mengikuti itu, supaya muka itu terbasuh secara meyakinkan. Wal murad mashu ba'di basyaratir ra'si. Maksudnya ini mengusap sebagian kepala, yaitu sebagian kulit kepala. Ya, kulit kepala. Bidalili qauli syarih au mashi ba'di sya'rin fi haddir ra's. Ya, ada perkataan pengarang kitab pensyarah kitab ini, yaitu pengarang kitab Fathul Qarib, dia mengartikan mengusap sebagian rambut. Nah, kita tahu rambut itu kan tumbuhnya di kulit kepala. Jadi yang aslinya mengusap kulit kepala. Nah, termasuk bisa diwakili dengan rambut kepala. Cuman syaratnya fi haddir ra's, rambut itu berada di sekitar kepala, jangan sampai seperti perempuan kan rambutnya panjang misalnya. Nah, giliran mengusap kepala atau rambut diusap yang bagian bawah aja. Itu yang enggak memadai, kudunya diusap bagian kepala itu yang berada di sekitar kepala. Jangan yang gelayut begitu. Nah, ujungnya misalnya. Nah, kalau lagi bikin umroh, bikin haji boleh tuh ujungnya. Karena di penekanannya rambut. Di sini penekanannya kulit kepala. Jadi yang di sekitar kepala itu rambut mewakili. Ya, itu aja bedanya itu, ya. Wa zahiruhu annahu yakfil masah 'alal basyarah. Ya, walau kharajat an haddir ra's kasil atin nabatat fihi. Artinya zahir daripada perkataan tersebut bahwasanya cukup mengusap kulit walaupun kulitnya agak keluar dari batas kepala. Sebagai contoh kasil atin, sebagai contoh tumbuhnya ya mungkin disebut daging lebih ya boleh, sil'ah. Sil'ah itu ada artinya barang dagangan. Ada sil'ah ya saya artiin daging lebih, kayak kutil. Ada yang istilahnya tuh kita pegang-pegang di lembek-lembek, goyang-goyang itu, ya apa namanya, gondok kecil, begitu boleh juga lah, terserah lah. Nah itu anggap tumbuh di kepala memanjang begitu, itu boleh aja kita usap yang memanjang ke bawah, ya, karena dia masih bagian dari kepala. Yang penting kan enggak istilahnya yang diusap itu tumbuhnya di bagian kepala. Kalau tumbuhnya bukan di bagian kepala ya nggak bisa. Jadi dia dihitung kepala juga. Kasil atin nabatat fihi, seperti daging lebih tumbuh pada kepala. Wa kharajat anhu, wah ini bahkan kalau keluar dari batasan kepala, ya anggap ini ada daging lebih itu turun ke bawah. Ya kayak buncis turun ke bawah begitu, ya, ke bawah. Melewati dari batas kepala, ya boleh juga tuh waktu giliran kepala usap itu aja udah seret begitu usap, yang lain enggak ya. Tapi ini sih hanya cerita saja, secara praktek yang enggak ada. Ya. Wabihi qolal ajhuri. Nah, cukup dah segitu yang kita bahas, kita ambil dari Hasyiah Bajuri. Yang penting ini yang keempat, warabi'u mashu ba'dir ra's. Yang keempat, rukun wudu atau fardu wudu mengusap sebagian kepala, maksudnya sebagian kulit kepala. Boleh diwakili oleh rambut selama rambut itu yang berada di sekitar kepala. Seandainya rambutnya ikal atau keriting,
tapi dia menggulung di situ. Seandainya dia ngusap ujungnya doang, kalau ditarik ke bawah begitu, itu nggak bisa juga. Ya, nggak bisa. Betul memang sekarang berada di atas kepala, tapi kan dia gubat di situ, ngumpul, melingkar. Kalau ditarik ya panjang begitu, kayak rambut perempuan. Itu nggak bisa tuh katanya. Jadi kudunya ya sentuhlah kulit kepala atau rambut yang di sekitar kulit kepala tersebut. Min zakarin au unsa, sama ada ini rambut kepala laki-laki atau perempuan. Au khunsa, atau ya ini yang istilahnya dua alat ini alias banci. Au khunsa ya. Pokoknya masalah rambut sih semua orang punyalah, mau perempuan punya rambut ya. Ya kalau rambutnya udah habis, udah tua begitu ya kulit kepalanya. Ya. Nah, ketika dia bikin umroh itu gugur udah. Ya, ketika bikin umroh atau bikin haji kan ada tahallul. Ya, ditandai dengan mencukur. Rambutnya habis, apa yang mau dicukur? Mau lehernya mau dicukur. Tewas kan begitu ya. Iya, ya udah jatuh aja hilang. Cuman ada cumannya, dianjurkan kalau mau menjalankan pisau cukur atau entukin gunting di kepala, asal entuk aja. Itu kalau mau. Yang penting kewajibannya udah gugur karena nggak ada. Ya. Sebagai contoh ya, membasuh tangannya udah putus segini. Apa memang semenjak lahir atau karena peperangan ditabas misalnya. Iya, yang ada kanan doang diusap, udah. Kanan doang yang dibasuh. Yang kiri apa yang mau dibasuh nggak ada. Paling kalau mau ya basuh ujungnya di sini. Yang ujung aja begitu. Yang nyisa itu kalau mau itu sunatnya. Pokoknya kalau tempat kewajiban hilang, gugurlah kewajibannya. Ya, nggak perlu repot-repot. Nggak perlu repot-repot, langsung gugur. Nah, rambut ini ya semuanya pada punya, yang laki, perempuan atau banci. Seandainya nggak ada rambut ya tadi saya bilang kulit kepala. Ya, au masu ba'di sya'rin, ya ini diulangin, atau mengusap sebagian rambut fi haddir ra'si, pada batasan kepala. Maksudnya rambut itu berada di sekitar batasan kepala, bukan rambut yang gelayut, yang turun ke bawah, bukan. Wala tata'ayyanul yadu lil mashi, tidak mesti tertentu tangan untuk mengusap. Jadi ini maksudnya baik diusap atau terusap, ada terusap ya. Artinya bukan pakai alat tangan, bisa aja pakai, ya mungkin lagi hujan begitu, dinongol sedikit udah jadi, karena air hujan terusap begitu. Dan juga bisa jadi di sini dalam arti boleh pakai yang lain, nggak mesti pakai tangan. Anggap pakai anduknya dibasahin, digituin. Ya, kali juga ogah pakai tangan, boleh. Atau penggarisan dibasah-basahin, disilemin itu ke air, kemudian ditempelin di kepala. Jadi ini kan mengusap, beda dengan membasuh. Ya, kan giliran kepala itu wamsahu, giliran muka ame tangan fagsilu wujuhakum wa aidiakum. Itu kan semuanya membasuh. Tapi giliran kepala wamsahu, usap begitu. Bagaimana kalau diguyurin aja udah? Ya boleh. Ya, cuman afdolnya diusap afdolnya. Kalau diguyur tetap sah. Ya, tetap sah. Cuman lebih afdolnya diusap memang. Nih, wala tata'ayyanul yadu, dan tidak tertentu tangan nih untuk alat lil masih mengusap. Bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha. Tetapi boleh mengusap dengan khirqah, dengan secari kain, selampikah, andukah begitu. Wa ghairiha, dan lain sebagainya dah, penggarisan kah begitu. Walau ghasala ra'sahu jaza, yang barusan itu. Seandainya ada orang bukan mengusap, membasuh, diguyur, ya, boleh katanya jaza. Walau ghasala ra'sahu jaza. Seandainya ada seseorang membasuh kepalanya, maka hukumnya boleh. Enggak dibilang afdol, enggak, dibilang boleh katanya. Nah, ini menunjukkan kata-kata boleh masih lebih afdol mengusap. Ya,
masih afdal mengusap begitu. Tapi tetap sah. Walau wada'a yadahul mablulata, dan seandainya seseorang meletakkan tangannya yang udah basah, al-mablulah, walam yuharrikha, dia nggak geser sono geser kemari, cuma entukin aja tangan, tempel aja tangannya, basahin kemudian tempel tengah-tengah, ya jadi nggak perlu digosok-gosok, emang nggak wajib digosok-gosok itu ya. Walam yuharrikha, dia tidak menggoyang-goyang, tidak menggerakkannya, maka boleh, karena memang tidak disyaratkan menggerak-geraknya, yang penting kan mengusap begitu. Selesai itulah cerita mengusap rambut ya, mengusap rambut. Memang sunatnya nanti diterangkan tuh, usap seluruhnya, dikebelakangin, kedepanin, atau baru belakangin, kedepanin, dua baru. Ya, itu kalau mau begitu sampai 3 kali sunatnya. Ya. Terus yang kelima, wal khamisu. Rukun yang kelima, ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki, ma'al ka'baini, bersamaan membasuh kedua mata kaki. Jadi mata kaki mesti kebasuh, ya, jangan pas-pasan. Ntar ada kurang setengah senti, nggak kena lagi, maka itu disunatkan lebihin, kalau perlu sampai dengkul begitu, biar nanti di hari kiamat akan bersinar begitu ya. Akan bersinar, dikatakan ghurran muhajjalin itu. Tapi yang wajib ya itulah tadi ya, kaki ditambah juga mata kaki. Ghuslur rijlaini ma'al ka'bain illam yakunil mutawaddi'u labisan lil khuffain, apabila orang yang berwudu tidak memakai 2 sepatu khuf. Kalau pakai 2 sepatu khuf ya nanti giliran kaki ya diusap aja, nggak perlu dicopot malah batal. Nanti kita akan ketemukan itu. Jadi ini yang namanya khuf di negara Arab itu ya, saya pernah lihat begitu, ada seseorang pakai sepatu khuf masuk ke Masjid Nabawi, ya nggak apa-apa karena sepatu khufnya bersih, ya karena dibuat kayak sarung kaki. Sepatu khufnya itu nanti dia pakai lagi sepatu yang luar. Syarat sepatu khuf itu kan terbuat dari bahan yang bisa menahan dari robekan dan tidak masuk air begitu. Maka ya dari kulit, biasanya pakai kulit kaleb itu, kulit yang lembut. Ya, bikin sepatu khuf, dan dia mata kakinya itu ketutup, ya bukan sepatu yang kayak biasa itu di bawah mata kaki kan, diketutup begitu. Saya ngelihat begitu, ada seseorang pakai sepatu khuf, musim dingin enak banget itu, masuk ke Masjid Nabawi, ya. Enak itu, anget kan, pakai sepatu khuf, bayang pakai sepatu udah, ntar giliran wudu pas banget bagian kaki, cukup diusap aja kepalanya, nggak mesti usap seluruhnya, nggak mesti ke belakang, apalagi ke bawah-bawah, jadi repot. Cukup atasnya doang dikit, seret begitu. Ya, itu ya kemudahan lah. Maka dikasih jatah itu, yang musafir 3 hari 3 malam, yang nggak musafir kayak mukim begitu, yang nggak bepergian lah sehari semalam. Habis tuh jatahnya 5 waktu. Mau pakai lagi, cuman copotin dulu, wudhu dulu. Habis wudhu rapi semuanya, kaki dibasuh, pakai dah begitu. Ya. Nah itu kalau belum batal, belum mulai dihitung itu. Anggap pakainya pagi begitu, batal-batalnya jam 3 misalnya. Ntar ketemu jam 3 dah yang sehari semalam. Ya. Jadi kan tadi sebelum pakai sepatu khuf kan masih dalam keadaan berwudu. Jadi sembayangnya pakai sepatu sembayangnya. Ya. Ya lebih-lebih di zaman Nabi memang. Jadi masjid cuman pasir doang kan, ya udah. Zaman dulu mungkin pakaian sepatunya cuman 1 lapis doang, sepatu khuf aja. Kalau sekarang dia pakai caret tersendiri, yaitu sepatu khuf ya buat kayak semacam sarung kaki, ya semacam sarung kaki begitu. Terus dia pakai sepatu lah. Kemudian dikatakan di sini ya illam yakunil mutawaddi'u labisan lil khuffain,
Jadi basuh kaki bersama dua mata kaki bila mana orang yang berwudu itu tidak memakai dua sepatu khuf. Fa in kana la bisahuma, apabila orang tersebut memakai dua sepatu khuf, wajaba alaihi, maka wajib atasnya mashul khuffain, mengusap dua sepatu tersebut, mengusap sepatu khuf tersebut. Au ghuslur rijlain, atau lu copotin, basuh kaki, ya batal lah istilahnya. Dia nggak boleh dicopotin dia selama sehari semalam atau 3 hari 3 malam kalau musafir. Itu hak dia. Anggap belum sehari semalam, aku mau buka sepatu, mau basuh aja silakan. Padahal dia masih punya jatah. Anggap baru setengah hari begitu. Tapi dia ogah, udah gue mau cuci aja kakinya begitu. Ya kalau lagi junub memang mesti copot. Mandinya ntar bagaimana? Ini kalau cuman dia wudhu doang, ntar ke WC jangan dicopot. Begitu. Ngomong repot sudah. Repot saudara-saudara. Kemudian wa yajibu ghuslu ma alaihima min sya'rin wa sil'atin, dan wajib membasuh apa-apa yang di atas keduanya. Di atas kedua kaki tersebut apa aja? Misalnya kan jari kaki kan 5, ada 6 namanya basuh. Jangan aku mau basuh yang 5 jari aja, yang 6 kan gak termasuk nih. Wajib dibasuh karena tumbuhnya di lempengan wajib. Ya, di lempengan wajib tumbuhnya. Yang tumbuh di lempengan wajib maka ikut wajib. Ya. Nah, ini contohnya nih, wa yajibu ghuslu ma alaihima, dan wajib membasuh apa-apa yang di atas keduanya, atas kedua kaki. Dicontohin apa itu? Min sya'rin, bulu kaki misalnya ada. Wasil'atin, tadi lagi daging lebih dah saya artiin begitu dah. Wasil'atin, ya kayak kutil, temennya kutil apapun tuh namanya, Thailand. Wa asbu'in zaidah, nah ini jari lebih, ya, ada juga jarinya lebih 6 misalnya. Kama sabaqo fil yadain, sebagaimana yang telah lalu pada 2 tangan. Tangan begitu juga, kalau ada 6 jari atau di sini ada kutil atau ada bulu panjang semeter, begitu wajib dibasuh semeter, seret basuh. Ya mendingan ku potong habis ceritanya. Iya, potong aja seandainya itu, karena secara hukum dia ngelihat ini tangan kan wajib dibasuh, apa yang tumbuh di tangan ya wajib dibasuh, begitu dia punya alasan. Kemudian wasadisu at-tartib, dan yang keenam yaitu tartib. Tartib itu berurutan, diurut. Ya, nomor 1 taruh nomor 1, nomor 3 taruh nomor 3. Begitu. Jangan nomor 3 ditaruh nomor 2, nomor 2 ditaruh nomor 1, begitu. Itu namanya enggak murattaban. Maka di sini tartib. Maka dibilang apa itu tartib? Ay wad'u kulli syai'in fi martabatihi. Ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya, pada kedudukannya. Ya nomor 1 di kedudukan nomor 1, nomor 4 ya di nomor 4, begitu. Itu namanya tartib. Bukan sambung menyambung lain lagi, itu namanya wala. Al-wala itu sambung menyambung. Sambung menyambung dalam arti habis basuh muka kita langsung basuh tangan. Jangan habis basuh muka ya kita jalan dulu atau kita nyahi dulu, haus nih. Nyahi, habis nyahi selesai segelas terus indah tangan. Habis tangan ngapain dulu nih ya, melayangan dulu kali. Terusin lagi. Ya sah-sah aja. Cuman enggak abdol, makruh begitu. Karena enggak nyambung dia masih tartib. Ya, dia masih berurutan, cuman enggak nyambung menyambung. Jadi tartib itu rukun, nyambung menyambung sunat. Ya, kecuali wudunya orang yang punya penyakit salisil baul, beser. Kalau beser sih segera-segera aja udah. Wudunya segera, habis wudu segera sembahyang, entar keburu ngembang. Iya, keburu banyak tuh kencingnya. Beser. Baik, wasadis at-tartibu, dan yang keenam rukunnya berwudu itu adalah tartib, begitu. Karena katanya Al-Qur'an nyebutnya begitu, ya ikutin, faksilu wujuhakum, ya wujuhakum duluan, baru wa aidiakum itu. Ya, tangan kamu ya. Baru wamsahu
sikum, usaplah kepala, baru dah kaki begitu. Ya, jadi memang anggota wudhu yang wajib ada 4 yang rukun. Ya, yang rukun yaitu muka, tangan, kepala, kaki dah. Nah, rukun wudhu kan ada 6, itu udah 4. Yang 2 apaan? Yang 2, yang pertama niat, kemudian yang terakhir tartib. Mesti dihafal tuh, nggak mesti sih. Cuman ya duit lu kenal dari jauh nih merah-merah cepet ini. Rukun wudhu lu nggak kenal katanya. Nggak bagus itu. Cuman nggak afdol aja. Yang penting bener wudhunya. Ya, yang penting bener wudhunya. Baik. Kemudian dikatakan lagi di sini at-tartibu fil wudu. Tartib di dalam berwudu alama diartiin ay alal wajhil ladzi ya. Alama artinya atas cara yang kami sebutkannya. Ya, alama ma itu artinya ay alal wajhil ladzi zakarnahu. Atas cara yang kami sebutin. Tadi kan disebutin ya muka dulu, setelah itu tangan dan seterusnya. Ya itulah yang namanya tartib. Itu namanya tartib ya. Alladzi zakarnahu fi addil furudi, yang telah kami sebutkannya di dalam bilangan fardu. Ya, di dalam bilangan fardu wudu, di dalam penyebutan fardu. Fi addil furud, di dalam menyebutkan yang fardu-fardu. Falau nasiyat tartib lam yakfi. Kalau dia lupa tartib yang enggak memadai, maksud lupa di sini enggak dikerjakan. Ya, misalnya habis muka apa ini langsung kaki misalnya, ya, tangan kelupaan, atau habis muka langsung kepala, habis kepala baru tangan, habis tangan baru kaki. Jadi nyungsang dah pada begitu dah. Nah ini sih nggak apa, jadi lam yakfi katanya, tidak memadai, alias nggak sah, ya, alias nggak sah. Ada masalah gara-gara tartib. Misalnya tangan kita ini ada cat, lagi kita mau Allahu Akbar, waduh ada cat ini tadi emang kebetulan habis ngecat, kita harus ngulangin tuh wudu kita. Nah yang ini sih yang normalnya catnya dibuang, nah, kemudian tangannya yang kena cat tadi dikasih air wudu tuh dah. Ntar habis tangan ulangin lagi tuh, yang lain keberot-berot katanya, karena keberot-berot jadi pengaruh saudara-saudara. Karena tadi rusak di tangan, maka tangan dirapiin. Cuman ke bawah tangan ikut rusak, wajib diulangin. Wajib diulangin begitu. Soalnya kalau tangan doang diguyur, kemudian langsung sembahyang, seakan-akan tangan jatuh di akhir. Padahal akhir daripada berwudu itu gara-gara tartib itu. Kalau lempengan kaki kena nasi begitu lagi mau lihat-lihat mau sembahyang, waduh pada hitam tuh kaki. Ya udah, itu sih gampang dah. Kita bersihin yang hitam-hitam, kemudian kita siramin, udah langsung apa yang mau dikerjain lagi? Setelah kaki emang udah tamat. Habis kaki tamat udah. Nah itu akibat daripada tartib. Akibatnya begitu. Timbul masalah katanya. Walau nasiyat tartiba, maka seandainya seseorang lupa tartib, lam yakfi, tidak memadai, enggak sah lah begitu. Nah, ada masalah lagi nih. Ini apa cabang atau akibat dari tartib. Tadi kelupaan tartib, enggak boleh, harus tartib. Walau wasala arba'atun a'dha'ahu. Seandainya ada mencuci 4 orang, ada 4 orang mencuci. Ya, ada siapa nih teman kita nih laki-laki semua. Ya, kenapa 4 orang ini yang tadi saya bilang nih kan ada 4 anggota ya. Muka, tangan, kepala, kaki dibasuh bareng. Ya, teman saya yang pertama megang muka saya, mau dibasuh mukanya, yang satu akan membasuh tangan saya, yang satu lagi akan mengusap kepala, satu lagi akan membasuh kaki. Barengin, bismillahirrahmanirrahim, brebat begitu. Mana tartibnya jadinya? Ya. Tapi timbul pertanyaan lagi, bagaimana kalau nyilam wudunya? Boleh lah, karena kan gosok-gosok tuh nggak wajib dalam mazhab Syafi'i. Gosok-gosok nggak wajib, yang penting kena air, dinyilam gitu. Rawa itu fardhol wudu, ya sah. Ntar tertibnya ya kira-kira aja begitu. Tak, ya udah otomatis berjalan. Nyilam sedikit, setengah menit, iya udah ada tertib udah.
Itu bisa aja itu tartib. Cuman tadi kan sekaligus basuh bareng tuh 4 orang. Jadi nggak ada tartibnya itu, nampak sekali nggak ada tartibnya, malah bareng semua. Itu yang nggak bisa itu. Itu sih masalah timbul gara-gara tartib ini. Ya, kan rukun wudhu terakhir kan tartib. Maka timbul suatu masalah. Seandainya walau ghasala, seandainya mencuci arba'atun oleh 4 orang, a'dha'ahu anggotanya, anggota seseorang dicuci oleh 4 orang, daf'atan wahidatan dengan sekaligus katanya, biiznihi dengan izinnya. Artinya nih yang minta dibasuh, ayo gue izinin, tolong wuduin gue bareng. Nah, itu aneh. Irtafa'a hadasu wajhihi faqat, maka terangkatlah hadas mukanya doang. Karena memang muka yang pertama yang sah, yang tangan ya nggak ada tartib, mengusap kepala nggak ada tartib, membasuh kaki begitu juga, maka yang lain nggak sah. Kalau muka sadar mau nggak mau, emang di yang pertama, ya, di yang pertama mau lari kemana? Gitu. Yang 3 tuh yang nggak sah katanya. Kok nggak sah? Karena nggak ada tartibnya, nggak ada tartibnya. Selesai itu dah rukun wudhu. Ya. Ada 6. Jadi niat, basuh muka, kemudian basuh tangan, basuh kepala, kemudian kaki, tartib itu 6 rukun wudu 6 begitu Mang. Nah yang lainnya sunat ini. Nah ini dilanjutkan wasunanuhu ay al wudu'i, sunnah wudu. Nah, di sini disebut asyaratu asya, 10 macam. Wa fi ba'di nusakhil matni, pada sebagian kitab matan asyru khisalin. Tadi asyara asya pakai asya, ini pakai khisal, itu aja sih bedanya. Asyru khisalin, 10 macam juga sama. Yang pertama at-tasmiyatu, sunatnya baca bismillah. Ya, dikatakan awwalahu, membaca bismillah di awalnya. Ya kalau perlu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh aja begitu. Ini baca bismillah katanya, wa aqalluha, yang paling kurang ya yang paling pendek bismillah. Dah segitu. Bismillah cukup gitu. Ente mau makan bismillah jadi. Yang komplit ya itulah yang biasa kita baca. Wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Fa in tarakat tasmiyata awwalahu atabiha fi atnaih. Seandainya dia meninggalkan bismillah di awal wudunya, maka dia mendatangkannya di tengah-tengah ketika dia ingat. Sama kayak makan begitu. Makan kan sunatnya baca bismillah di awal makan, kelupaan. Ingat-ingat udah sepiring, itu mau nambah lagi nih baru ingat. Udah bismillah awalahu wa ya begitulah kalimatnya. Saya baca bismillah dari awal sampai, padahal sini dari awal nggak baca bismillah. Kok dibaca awal? Bohong dong. Oh kagak bohong, itu untuk jelekin setan, itu brengsek dia emang, ganggu kita. Iya, jadi lupa ini gara-gara lu nih setan nih. Iya, maka sekarang gua nggak mau ngalah. Gua baca bismillah dari awal sampai akhir. Walaupun sih kenyataannya emang tengah-tengah baca bismillahnya. Untuk menggambarkan bahwa kita mesti nggak boleh kalah sama setan. Justru kita kalahin dia. Fa in tarakat tasmiyata awwalahu atabiha fi asna'i. Apabila dia meninggalkan bismillah di awalnya, maka didatangkanlah dengan bismillah di tengah-tengahnya. Ya pada waktu ingat. Fa in faragha minal wudu. Bagaimana kalau udah habis wudunya? Waduh tadi kelupaan baca bismillah. Lam ya'ti biha, enggak perlu baca dah. Apalagi wudu lagi, repot amat jadinya. Ya, udah habis. Ya, udah habis. Enggak usah baca udah habis wudunya. Enggak adalah bismillah awalahu wa akhirahu begitu. Cuman tuh ada nih bahasan tentang makan begitu dalam kitab Dalilul Falihin apa. Tadi kan kalau makan kan disuruh kelupaan baca bismillah di awalnya. Sekarang udah habis. Baca gak bismillah? Baca juga katanya. Apa tujuannya? Biar tuh setan tadi yang makan sama kita, dia muntahin makanan kita begitu. Disuruh baca juga bismillah. Walaupun udah selesai tadi makan. Waduh kelupaan baca bismillah. Baca juga dah bismillah awalahu wa akhirahu. Apa tujuannya?
tadi kan setan ikut makan gara-gara kita nggak baca biar dimuntahin tuh, begitu katanya. Ya udahlah saudara-saudara, itu pendapat ulama begitu. Ya dimuntahin tuh setan makanan kita barang-barangan. Maka ada setan kurus, setan gemuk itu. Setan gemuk, setan yang godain orang kafir kali. Dia sih nggak baca bismillah. Kalau orang Islam kan senggak-enggaknya ya baca bismillah lah begitu. Ya, apalagi ditambahin Allahumma barik lana fima razaqtana. Iya, biar nggak kebagian. Akhirnya itu setan kurus lama-kelamaan. Nggak makan sama kita dia. Setan kurus, ada setan gemuk begitu. Kemudian wa ghuslul kaffain ilal qu'ain. Ini juga sunat-sunat wudu ya. Jadi membasuh kedua kaffain ini. Jadi sebelumnya baca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Cuci tangan, ghuslul kaffain. Ilal qu'ain sampai pergelangan ya. Basuh tangan sampai pergelangan. Qoblal madmadah, sebelum ke kumur. Wa yaghsiluhuma thalathan, dan ia membasuh tangannya 3 kali. Cuman kalau di pancuran 3 kali bagaimana ya dikira-kira aja udah. Apa digoyangin, terserahlah. Emang dalam kitab fikih kalau dia berwudu di kolam untuk 3 kali, goyangin 3 kali. Kalau di keran emang air turun terus begitu. Ya udah bagaimana kita? Ya, kan datang tuh derderet berkali-kali itu dah. Sambung menyambung dia. Jadi wayak siluhuma talatan, dan membasuh tangannya 3 kali. Ya, intarod dada fi tuhrihima, apabila dia ragu-ragu, ini tangan gue suci apa enggak begitu nih, suci apa enggak begitu, maka sebaiknya dia disunatkan membasuh 3 kali begitu. Qabla idkhalihimal ina, sebelum memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana. Ya, masukin ke dalam bejana. Begini, jadi anggap ini kita mau wudu, airnya di ember. Ya. Jadi sebelum tangan kita jadi gayung, padahal kita ragu-ragu ini. Jadi maksudnya di luar, dimiringin ke tuh ininya. Iya, ini cuci dah. Nah, nanti baru udah sendok pakai tangan. Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi ambil begitu, niat, jangan ditadain di situ lagi. Waktu basuh muka, nggak apa-apa. Air nggak mustamal yang dulu kita terangkan itu. Air nggak mustamal walaupun dikobok-kobok, karena sekarang bukan giliran tangan, kan ada tartibnya. Sekarang giliran kecuali giliran muka, nawaitu fardhol wudu misalnya. Nawaitu roba hadasil asgor, celebin, angkat, ya udah tuh seember. Ada istilahnya mustamal tuh kepake, ada hadasnya tuh, hadas muka nyebur di situ. Tadi kalau kita bawa keluar, hadas muka lontok lari ke bawah begitu. Nah yang repot giliran tangan sekarang, emang giliran ini bagaimana nih? Maka niat gayung, nggak perlu teriak-teriak sih. Yang penting kalau kita kerjakan cara begini, otomatis ini udah jadi gayung nih. Jadi masuk ke dalam gayung, di luar tangan lagi. Gayung lagi. Nah, ntar giliran apa nih? Kepala ya nggak apa-apa, gobok-gobok lagi, udah selesai dia nih. Udah terangkat hadasnya. Gobok-gobok. Maka bisa wudu gobok-gobok, asal tahu caranya tadi. Iya. Jadi setelah kita selesai tangan udah bebas. Kayak tadi sebelum giliran tangan bebas nyebur. Setelah giliran tangan ya juga bebas. Yang repot pas banget giliran ketika masuk tangan ke ember, dia sebagai gayung. Ya, cuci di luar. Ya, ambil cuci di luar, selesai. Udah sendok aja lagi, udah pakai tangan. Ya. Uyurin begitu. Kalau perlu kaki ente masuk ke dalam. Paling jebol tuh ember. Kalau perlu udah selesai ceritanya. Ya, tapi pakai tangan lagi begitu, ambil sendok. Nah itulah, nggak pakai sendok, pakai tangan, airnya sedikit, beres juga itu. Ya, beres. Ini nih qabla idkhalihimal ina, sebelum memasukkan kedua tangannya ke bejana. Zaman dulu begitu.
Ya, karena kan ya agak susah lah, sendok zaman dulu sederhana, air juga susah lagi. Ya, maka ya wudunya irit itu, wudunya irit itu. Seember kecil juga cukup itu, ember nimba itu yang kecil, yang buat ngecor. Ya, nggak habis itu wudu. Kalau kita wudunya sepadasan, buang-buang air, sepadasan. Nggak apa-apa, bagus itu, cuman wudunya mahal banget itu. Ya nggak apa-apa dah, emang nggak ada air, isi ulang, anggap air habis, yang ada isi ulang, beli modalin, nggak boleh tayamum, kecuali isi ulangnya mahal banget, mentang-mentang nggak ada air, dipasang harga 2 kali lipat, gua nggak beli, mendingan gua tayamum. Begitu agama membolehkan, tapi kalau dijual dengan harga pasaran wajib beli. Demi wudu. Kalau kemahalan jangan beli, tayamum aja dah, debu nggak pakai beli. Itu begitu. Jadi air aqua yang nggak ada masalah itu sih. Oh itu sih air yang paling nomor wahid itu. Cuman keren itu, mahal itu, wudu mewah kalau saya bilang. Ya kadang-kadang di negara Arab misalnya emang susah air, mana-mana kita beli aqua tuh dah sebotol gede. Cukup itu buat wudu. Ya. Yang penting jangan boros, ber ya habis sebotol. Dikit-dikit buat muka. Yang penting kan mengalir dikit. Mengalir dikit lagi. Mengalir tangan itu. Selama berada di satu anggota ente puter aja. Puter, nah diputer apa itu dah. Kan kepala, kaki ntar bisa pelan-pelan ya. Begitu. Jadi qabla idkhalihimal ina, sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana, ke dalam kantong air ya ember misalnya, al mustamil ala ma'in dunal kullatain, yang mengandung pada bejana tersebut atas air kurang dari 2 kula. Kalau 2 kula kayak di kolam itu bebas sudah. Jadi kalau airnya kurang 2 kula, ini tangan kita ragukan, jangan diceburin, takut ntar airnya jadi ikut-ikut urusan itu. Ada najisnya apa bukan ya, kita ragu-ragu. Mendingan cucinya di luar, ntar baru obok-obok. Begitu. Fa illam yaghsil huma kurihalahu, makruh aja. Karena tadi ragu-ragu sih belum pasti. Kurihalahu ghamsuhuma, makruh baginya menenggelamkan kedua tangannya, nyeburin kedua tangannya, makruh karena belum dicuci, langsung nyebur aja. Kurihalahu ghamsuhuma fil ina. Wa in tayaqana tuhrahuma, kalau mang yakin tangannya bersih, langsung nyebur. Tangan nyebur ke ember. Lam yukralahu ghamsuhuma, tidak makruh baginya menyeburkan kedua tangannya. Ini wal madmadah, ini masih panjang yang akan datang lah. Ya ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya ini sih udah ceritanya udah pada paham semua. Ini cuman ngulas-ngulasin aja ini. Ya, biar lepek dah begitu. Kalau memang belum paham ya saatnya untuk paham sekarang. Mau kapan lagi? Kan begitu. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Ya, silakan. Mengenai wudhu di kamar mandi saya kan kecil gitu ya. Ya, terus? Itu ada kloset. Kita ngapain di situ? Ya kalau kita di kamar mandi nggak boleh menyebut nama Allah gitu. Iya. Itu bagaimana itu? Ya emang itu satu sisi kita disuruh mengucap bismillah, itu kan nama Allah. Di sisi lain itu nggak pas tempatnya. Ya emang makruh. Nabi sendiri kalau ke WC itu ada cincinnya as nama Allah ya dicopot gitu. Ya makruh aja lah baca, mengucapkan. Maka jalan tengahnya ya dibaca itu niat atau bismillah di dalam hati aja lah. Atau kumat kamit aja. Nggak bersuara. Yang nggak boleh kan membaca kan begitu. Apa tuh membaca? Membaca itu ada suara. Nih kumat kamit bukan baca, namanya kumat kamit. Kumat kamit aja. Ya, nggak usah bersuara. Karena emang jadi satu bagaimana dong? Susah dong, susah banget. Ya anggap dinyaringin bismillahirrahmanirrahim. Tetap wudunya oke, sah. Nggak ada hubungannya tuh dengan, cuman nggak bagus lantaran baca bismillah di tempat WC di situ. Itu doang. Maka kita nggak baca kumat kamit aja. Ya, kumat kamit beda itu dengan membaca. Baca itu ciri-cirinya ya terucap. Ya,
secara lugawinya begitu, secara bahasa. Ya, yang lain? Ya. Enggak apa-apa kalau terkurung. Cuman kan orang awam lain ini. Kalau ngadep kiblat nggak boleh aja. Cuman kalau dalam kitab fikih nanti kita ketemu di sini. Kalau terkurung, semua terkurung kan. WC emang ada yang ngablak. Yang nggak boleh tuh ngablak kayak di padang pasir. Kencing ngadep kiblat, ngadep kiblat, nggak ada aling-aling, ngablak aja begitu. Ya, itu yang nggak boleh. Tapi kalau di kita kan emang di kamar ditutup ada dindingnya. Ya, nggak apa-apa. Kadang-kadang kan tanah sebesalah. Iya, mesti emang nih ngadepnya yang lain dah, nggak ada kiblat begitu, atau nggak membelakangin. Tapi susah emang nih bentuk tanahnya agak susah. Iya, ya udah terpaksa ngadep ngulon ngetan kan begitu. Ya nggak apa-apa karena ada ding. Cuman orang awam nggak tahu tuh. Selama ngadep kiblat, wah nggak bisa nih begitu. Ya udahlah, dia nggak paham mau ribut-ribut media, buang-buang energi, tinggal aja udah. Ada apa itu? Masalah utuhannya. Kan dulu harus ganti dia. Sekarang kita punya hadas nih. Kita kan kalau ada hadas, cuman dia aja kan mengangkat ke besar kan kecil kan ikut aja. Jadi ada cara. Udah kita nggak pakai lagi bisa nggak tuh? Bisa itu. Iya, jadi kan? ini jadi nggak ada tertib di sini. Ya. Betul. Itu pengecualian nggak ada tertib. Yaitu apa? Misalnya nih kita mandi junub. Ya, itu bisa aja tuh mandi junub langsung sembahyang. Yang penting kan kita nggak menyentuh kemaluan waktu mandi. Maka ada caranya tuh katanya. Caranya pertama kita niat lokal, kayak bius lokal. Niat nawaitu raf'a hadasil akbar an mahallil istinja begitu. Cebok maksudnya. Kita niat mengangkat hadas besar lempengan tempat istinja depan dan belakang. Nantar nawaitu raf'a hadasil akbar an jami'il badan ber jangan sentuh lagi, langsung sembahyang. Itu enggak ada tertib udah. Boleh kita basuh atas kita, boleh kita basuh tangan duluan, kita boleh basuh kaki duluan. Tertibnya hilang, masuk ke dalam mandi. Bisa begitu. Ya, jarang orang pakai itu di kita. Tapi dulu saya sering pakai ketika air susah negeri Arab suka mati mulu air. Ya, jadi kita mandi junub seember. Lagi musim dingin kita panasin dulu. Ya, seember cukup. Caranya tadi begitu. Jadi kita cebok sambil niat. Jadi niatnya saya mengangkat hadas besar. Ya, bagian ya, atau lempengan, kata bahasa Betawi lempengan kubul ame dub. Nah, jadi yang terangkat itu doang tuh hadas besar, yang lain belum. Ntar niat lagi tuh dah. Nah, itu raf'a hadasil akbar. Nggak pakai wudunya udah hilang, tertibnya hilang. Gitu. Ya, baiklah saudara-saudara, mari kita akhiri dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, ibu bapak dan juga guru-guru kita, mertua, istri dan anak-anak kita. Tilkan niyahulu niyatin salihah ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Inna syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.